Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurbana Amir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah 1 semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku muslim dalam penetapan harga. Nah, yang diberikan tugas oleh Bapak Dr. Syaparuddin XAG MSI. Selamat menyaksikan. Berbicara mengenai penetapan harga dalam Islam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau sekelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, dan jasa. Kaitannya dengan Islam bahwa harga tersebut terbentuk secara alami, yakni terbentuk melalui permintaan dan penawaran. Dalam rangka untuk mewujudkan maslahah, Islam sendiri berfokus pada masa, karena Islam tidak mengajarkan kuantitas, melainkan kualitas, yang dimana barang itu bisa dikonsumsi, haram atau halalnya. Barang tersebut itu juga diajarkan dalam Islam, bukan seberapa banyaknya. Penetapan harga dalam Islam berdasarkan sunnatullah atau berjalan secara alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Jika demikian, maka penentuan harga yang menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual. Ini adalah suatu kesaliman. Oleh karena itu, harga harus sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Artinya, harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena ketentuan harga tergantung pada interaksi permintaan dan penawaran. Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para produsen atau penjual melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi supply maupun demand. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin dari sisi supply, yaitu mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi pasar dari sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga memperkenalkan konsep harga yang adil dalam penetapan harga suatu barang atau jasa. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga yang dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu yang berbeda. Ada dua terma
yang seringkali ditemukan tentang masalah harga tersebut menurut Ibnu Taimiyah, yakni kompensasi yang setara atau adil dan harga yang setara atau adil. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir dengan hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan. Iwat al-mithli adalah penggantian yang sama, yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun saman al-mithli adalah nilai harga yang dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan berbagai yang dijual itu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip la darar, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Dengan berbuat adil, maka tidak akan terjadi kezaliman. Konsep harga adil Ibnu Taimiyah ini hanya terjadi di pasar kompetitif. Tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga, kecuali jika terjadi suatu usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada yang menganggur, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Karena itu, Ibnu Taimiyah menentang adanya praktek monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok manusia yang melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi atau pengaturan terhadap harga. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa perilaku Muslim dalam menetapkan harga adalah perilaku pasar, yakni berdasarkan pada permintaan dan penawaran, selama tidak terjadi kecurangan dan dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Pada kondisi seperti ini, seorang Muslim tidak dapat memengaruhi harga, karena harga yang terbentuk di pasar benar-benar merupakan hasil tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran, yakni jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, selama tidak terjadi kecurangan dan mengandung maslahah atau manfaat fisik dan non-fisik, disebut dengan harga keseimbangan Muslim atau HKM.
Dalam Islam, penetapan harga barang dan jasa harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Islam menganjurkan pasar bebas yang tidak terpengaruh oleh praktik monopoli, penipuan, manipulasi, atau keserakahan. Pedagang diharapkan untuk berlaku jujur dan adil dalam menyampaikan informasi mengenai harga dan kualitas produk. Tidak boleh ada penipuan atau praktik riba dalam transaksi. Harga seharusnya adil dan tidak merugikan baik penjual maupun pembeli, serta harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Islam juga menghimbau adanya persaingan sehat dalam pasar. Dalam pelaksanaannya, pemerintah atau lembaga pengawas dapat memainkan peran penting dalam menjaga keadilan penetapan harga. Sementara, individu juga memiliki tanggung jawab untuk berperilaku jujur dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, perilaku Muslim dalam menetapkan harga didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai agama. Mereka dianjurkan untuk menetapkan harga yang wajar, tidak memanfaatkan kebutuhan orang lain, dan memberikan informasi yang jujur tentang harga dan kualitas produk. Penjual Muslim juga diharapkan untuk menghindari riba dan menjaga transparansi dalam harga. Selain itu, mereka dapat mempertimbangkan keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 날 속 있어 끝없이 달려봐 거친 세상 속 삶이 나를 누르고 점점 더워질 때 내게 보내 손길 Sekarang lagi jalan bertanya